Haleluya. Indah ya, roti yang hidup ini dan darah hidup itu juga adalah Kristus Yesus yang semuanya sudah manifestasi di kayu salib. Ya. Jadi kita sekarang menikmati kemenangan kita dari segala yang menang. Hari lepas hari kita menang. Dan inilah yang memang yang dikatakan oleh Yesus dikutip oleh Rasul Paulus ya di 1 Korintus 11 dikatakan sebagaimana kamu makan ini, seberapa banyak kamu makan ini, seberapa kali kamu melakukan ini, ingatlah akan kemenangan kita di dalam Kristus Yesus. Inilah yang Yesus minta. Satu-satunya yang saya tahu di dalam Alkitab yang dia mau kita lakukan ini. Dilakukan dan ingat. Nanti kita pakai Matius 26 itu ya untuk perjamuan kudus. Dan tidak ada yang lain yang Yesus minta untuk dilakukan untuk mengingat dia. Sebab di 1 Korintus 15 gospel ini artinya kabar baik ini itulah kematian, dikubur, kebangkitan, dan naik ke surga. Itulah contohnya kita ini sekarang yang sudah hidup ini. Bersama-sama dengan Yesus. Nah inilah yang perlu kita ikrarkan sebetulnya. Setiap hari kita lakukan ini di dalam keluarga, ya, orang tua, bapak, ibu, juga anak-anak, ya, diberkati dengan berkat ini. Dan dibilang, Bapak itu hanya mengingat ini. Yang dikatakan sudah selesai. Karya keselamatan Tuhan itu sudah dinyatakan. Jadi jangan lagi kita campur darah Yesus itu dengan ragi. Karena ragi itu adalah hukum Taurat itu. Hukum Taurat Musa ya terutama. Karena Taurat itu artinya pengajaran. Jadi pengajaran yang mana nanti orang tanya. Itu. Dari 10 hukum Taurat itu yang dijabarkan oleh para ahli-ahli agama. Dan lihat nanti itu, di dalam pembicaraan itu, ayat yang ke-52 itu orang-orang jadi bertengkar. Bagaimana mungkin? Yesus umurnya saja katanya belum 50. Tapi dia bilang di Yohanes 8, aku sudah ada sebelum Abraham. Kepada wanita Samaria juga begitu di Yohanes 4. Kalau saja kamu tahu berkat Tuhan dan kepada siapa kamu berbicara, kamu akan minta air hidup. Ya, jadi karena ketidaktahuan kita atau karena kita tidak mau tahu, tapi kita mau tahu hukum Taurat Musa saja. Kan di situ sudah digambarkan. Ada hari Sabat, ada menghormat orang tua, tetapi yang pertamanya, jangan ada ilah lain, Allah lain, ada lembu emas. Yang kayak gitu, mau kita pelajari. Tapi si sumber kasih karunia ini disingkirkan dari dalam hati kita.
Nah, bagaimana tuh caranya? Sedangkan yang memulai salib itu yang dilakukan dan diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, jangan pakai daun dari pohon ara, tetapi ini, pakai kulit binatang. Itu sudah dimulai di situ, nggak dipelajari. Cukup. Hukum Musa saja. Sampai dijabar-jabarkan, ada 600 something. Dan itu yang dibanggakan oleh bangsa Yahudi. Memang itu diperuntukkan untuk bangsa Yahudi, bukan untuk yang non-Yahudi, tetapi efeknya ada ke orang non-Yahudi. Nah, waktu itu kita sempat lihat sedikit kan di Roma 3. Nggak ada bedanya. Kalau soal berdosa itu, nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang yang non-Yahudi. Semua katanya sudah berdosa dan membutuhkan penyelamat. Siapa itu? Allah Tuhan sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ya, sekalipun hukum Musa itu diberikan dan mereka pelajari sungguh-sungguh malah. Padahal hukum Taurat Musa itu diberikan sementara sebelum Yesus lahir menjadi manusia ke atas muka bumi ini. Sesudah Yesus lahir, habis masa waktu dari hukum Taurat itu. Ya, karena itu hanya untuk temporary saja. Untuk menuntun kita kepada Sang Juru Selamat ini. Nah, itulah sebabnya kalau kita berbicara soal yang jasmani, nggak bisa menyalahi hal yang rohani. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya nggak kena. Yang ini minta air jasmania dari sumur Jacob. Tetapi Yesus bilang, aku itulah air hidup itu. Itu indah pembicaraan antara wanita Samaria dengan Yesus. Ya. Jadi tolong dipelajari juga itu. Malah dari situ kita kenal evangelism itu dimulai dari seorang wanita, bukan keturunan Yahudi jasmania, tetapi Yesus buat dia menjadi seorang evangelis pertama di dalam Alkitab ini. Itu yang akan membukakan mata kita, mata rohani kita ya. Katanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi pertama. Tapi si Yahudi tulen ini dia, Yesus nih. Yang tidak dikenal. Karena apa? Karena hatinya nggak ada untuk yang mau datang ini dianggapnya kayak raja kok. Sebetulnya yang harus datang tuh raja. The King of Kings. Tapi dia tidak tahu bahwa raja yang akan datang ini, raja yang
apa yang mau saya bilang, rendah hati, rendah dirinya, mengambil rupa orang berdosa sekalipun dia tidak berdosa dan tidak dapat berdosa. Ya, itu kan rasanya tuh jadi membuat pikiran manusia itu, loh kok kayak gini rajanya? Kok rajanya miskin? Nah, itu yang mereka tidak tahu. Kita juga tidak tahu, tapi karena ini pengenalan dengan seorang Yahudi yang dipilih Tuhan, udah sombong rohani, sombong jasmani juga, ya nggak ada sedikit tempat untuk Yesus bisa membukakan pribadinya. Makanya dia pilih orang-orang rendahan itu, para nelayan. Termasuk siapa? Matthew, tax collector itu. Orang-orang yang dianggap orang elit Yahudi itu nggak masuk hitungan lah di dalam keagamaan Yahudi itu. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, jadi kita juga jangan lagi mau. Cukup satu kali lah. Kita dibodohin tuh. Oleh setan, oleh Lucifer. Di Taman Eden. Tapi di Taman Getsemani dan di Taman Golgota, Yesus bilang, selesai di saya. Saya yang akan membeli, menebus umatku kembali kepadaku. Nah, inilah. Jadi, lakukanlah perjamuan kudus ini, karena itulah yang diminta oleh Allah Bapa kita untuk mengingatkan kasih karunia-Nya sudah menyelesaikan dan menebus kita dari segala dosa dan maut yang seharusnya kita terima. Dan upah dari dosa kita itulah si maut itu sebetulnya. Ya. Tapi Yesus datang, itulah sebabnya hukum Taurat diberikan kepada Musa, kasih karunia dan kebenaran datang dari Kristus. Nah, itulah tiap hari Senin kita mau mendalami terus itu Roma 5. Ya, hasil pembenaran kasih karunia Allah Bapa. Dari 1 sampai 21 itu dijelaskan benar-benar bagaimana kasih karunia itu diberikan oleh Allah Bapa karena Allah itu kasih. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dan kasih itu sudah menjelma menjadi manusia. Ya. Barang siapa yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, orang itu selamat. Ya, keselamatan itu satu kali untuk selamanya. Karena kuasa dari karya keselamatan Bapa itu berlangsung terus sampai perjamuan kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus itu digenapi di Yerusalem baru. Sekarang, mari kita lakukan ini sebagai tanda bukti iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Dan bersedia untuk menjadi, apa katanya? Penjala-penjala jiwa. Haleluya. Ada lagi teman-teman yang mau